Halo adik-adik, senang banget sekarang Lause Valen ketemu lagi dengan kalian. Untuk semua anak-anak sekolah minggu yang GKI Bungur sama yang pos Salam Sutra, halo, semangat ya, semangat, ayo semuanya semangat, senyum, jangan cuma duduk tiduran. Kita berdiri atau paling nggak juga duduk dengan tegap ya. Kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Ayo kita sama-sama nyanyi, keluarin suara kita juga ya. Jangan cuma ngeliatin Lause aja atau kiri kanan gimana ya. Kita nyanyi bersuka ya. Yuk semuanya kita semangat. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersuka dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, ayo teman-teman, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih bersyukurlah, ayo bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah adik-adik, kita masuk dalam doa ya. Kita mau mulai kebaktian kita ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala rencanamu dalam hidup kami, baik dalam suka maupun duka. Kami yakin Engkau terus menyertai kami. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke, adik-adik, hari ini Lause juga seperti biasa dibantu sama Lause Dedi yang di belakang layar ya. Lause Dedi terima kasih banget loh ya kan, udah mau main piano. Nah Lause harapin juga nih kalian-kalian nih anak sekolah minggu mungkin nanti juga yang berbakat juga di musik bisa mengiringi Lause-Lause untuk liturgis ya kan bisa melayani dalam hal apa aja dari talenta dari Tuhan ya. Oke, nah
kita mau nyanyi lagi satu lagu ya, biarlah kita diingatkan sebagai anak Tuhan kan kita harus berbeda dan kita harus boleh menjadi terang dari sekitar kita. Ya, kita mau nyanyi Aku Anak Terang. Ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, siap melayani Tuhan. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun. Aku anak terang lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, siap melayani Tuhan. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Lebih cepat Lausa. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun. 3 kali Lausa. Kemanapun ku pergi, kemanapun ku pergi. Oke, adik-adik semangat ya. Kita mesti jadi terang kemanapun kita berada. Mau di rumah, sekolah, baik di gereja pun kita tetap harus menjadi terang. Ya, nah setelah itu, baiklah kita diingatkan bahwa kita itu adalah pekerja-pekerja Kristus. Ya, jangan lelah dan terus melayani Tuhan. Ya, kita nyanyi lagi, pekerja Kristus. Berdiri ya, adik-adik. Yuk. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani.
semata, kita dipakai olehnya. Biarlah kita boleh menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, adik-adik siapin hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan Lause. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Lause Shirley di sini. Siapa yang udah kangen sama Lause? Waduh, nggak ada ya? Lause sih kangen banget loh sama kalian. Lause berharap suatu saat secepatnya kita boleh ketemu lagi bersekolah minggu, sama-sama datang ke gereja ya. Nah, pada hari ini Lause mau bercerita tentang seseorang yang sangat hidupnya sangat melekat sama Tuhan. Kira-kira Lause mau cerita tentang siapa ya? Sebelumnya mari kita mau sama-sama berdoa. Kita mau lipat tangan kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena siang hari ini Tuhan, kami boleh kembali bertemu bersama-sama untuk bersekolah minggu. Dan hari ini kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami supaya kami boleh berkonsentrasi hanya mendengarkan suara Tuhan. Kami dijauhkan dari gangguan-gangguan yang mencoba untuk mendistraksi kami dari pengenalan kami dan pendengaran kami akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menolong Lause Shirley di dalam segala keterbatasannya, supaya dia boleh menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa dan tidak terbatas itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semuanya, seperti tadi Lause sudah bilang bahwa hari ini Lause mau bercerita tentang seseorang yang hidupnya sangat dekat sama Tuhan. Ada yang tahu nggak kira-kira Lause mau cerita tentang siapa ya? Tetapi sebelum Lause bercerita, Lause mau tanya dulu, di sini siapa yang suka berdoa? Siapa? Ada nggak? Pasti ada ya. Siapa di sini yang berdoanya paling cepat? Ada ya? Nah, siapa di sini ya lo yang mau mandi berdoa? Kalau mau mandi kok berdoa? Kalau mau makan berdoa, kalau mau sekolah berdoa, kalau mau tidur berdoa. Ada yang begitu? Oh, lo saya yakin anak-anak sekolah minggu GKI Bungur dan Pos Jemaat Alam Sutra pasti rajin-rajin berdoa. Tapi Lause mau tanya nih, siapa di sini yang doanya paling lama? Ada nggak? Kayaknya ada. Lause juga pernah loh doanya paling lama. Kenapa paling lama? Karena doanya Lause berdoa sebelum tidur, Lause berdoa, terus ketiduran. Aminnya besok pagi. Jadi doanya lama banget. Mudah-mudahan nggak ada yang meniru Lause ya. Nah, adik-adik kadang-kadang kita bertanya ya, kenapa sih kita harus berdoa? Selalu deh Lause sekolah minggu selalu ngomong, kita harus berdoa sama Tuhan, kita harus rajin ke gereja, kita harus senang baca firman Tuhan. Kenapa sih kita disuruh terus berdoa, baca firman Tuhan, rajin sekolah minggu? Kenapa ya kira-kira? Hari ini Lause mau cerita dulu nih tentang seorang yang rajin sekali berdoa. Tapi sebelumnya Lause mau kasih lihat yang berikut ini dulu ya. Adik-adik, kita mengibaratkan hidup kita seperti gelas ini. Korek api yang akan Lause nyalakan ini seibarat atau seumpama dengan doa yang terus-menerus kita nyalakan. Kita mungkin berdoa setiap kali kita mau makan, ketika kita mau melakukan aktivitas, ketika kita mau tidur. Terus kita berdoa kepada Tuhan sebagai komunikasi kita kepada Tuhan setiap hari. Nah, balon ini adalah Allah. Kita lihat apa yang terjadi ketika kita terus menerus berdoa, ketika kita terus menerus berkomunikasi dengan Tuhan. Nah adik-adik, kita lihat doa yang terus menerus kita lakukan ternyata membuat kita semakin melekat dengan Allah, semakin melekat dengan Tuhan. Kita sudah melihat ya adik-adik, bahwa doa itu membuat kita menjadi semakin melekat kepada Tuhan. Nah hari ini Lause mau bercerita tentang seseorang yang hidupnya sangat melekat kepada Tuhan karena doa-doa dia kepada Tuhan. Adik-adik sudah tahu ya bahwa karena bangsa Israel itu berubah setia kepada Tuhan. Kita tahu bahwa orang Israel itu orang yang disebut di Alkitab disebut sebagai seorang yang tegar tengkuk. Mereka melihat
bagaimana Tuhan menjaga mereka. Mereka melihat bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir, diberi makan sama Tuhan setiap hari, dipimpin sama Tuhan, diberikan tiang api dan tiang awan, tidak membuat mereka menjadi benar-benar setia sama Tuhan. Ada saja yang mereka keluhkan sama Tuhan, ada saja yang mereka protes sama Tuhan, adik-adik. Dan ketika berjalannya waktu, kehidupan mereka semakin lama mereka semakin berubah setia sama Tuhan. Dan kemudian pada akhirnya Tuhan sudah berfirman, kalau engkau tidak setia sama Tuhan, maka aku akan membuang engkau. Dan pada saat itu adik-adik, ketika sesudah zaman raja-raja, bangsa Israel ini dibuang sama Tuhan. Mereka disebarkan sama Tuhan, dibawa ke negara-negara asing. Orang-orang Israel ini bangsa-bangsa Israel ini dibuang ke tanah-tanah asing yang mereka nggak kenal, adik-adik. Coba kita bayangkan kalau misalnya adik-adik kita Lause yang hidup di Indonesia, tiba-tiba kita dipaksa untuk keluar dari Indonesia untuk pergi ke daerah yang tidak kita ketahui. Jangan pikir kan enak Lause kita jalan-jalan. Tidak, adik-adik. Mereka itu dibuang untuk dijadikan tahanan. Mereka disuruh kerja paksa. Mereka disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak dibayar, adik-adik. Tetapi ada beberapa orang yang karena kepintaran mereka, karena kepandaian mereka, akhirnya oleh penguasa-penguasa daerah itu, mereka dipanggil dan dipilih untuk menjadi orang-orang yang duduk di dalam jabatan-jabatan yang cukup penting. Tetapi begitu banyak puluhan ribu orang Israel, orang-orang bangsa-bangsa Yahudi yang mereka mengalami kesulitan di dalam pembuangan itu. Dan kalian bayangkan adik-adik, 70 tahun orang-orang Israel ini mereka dibuang Tuhan selama 70 tahun. Tetapi Tuhan terus memberikan belas kasihan. Tuhan sangat mengasihi orang-orang Israel ini, orang-orang Yahudi ini. Sehingga Tuhan membangkitkan, memilih beberapa orang pemimpin untuk memimpin rombongan-rombongan orang-orang Yahudi ini, orang-orang Israel ini untuk kembali pulang ke Yerusalem. Salah satunya rombongan pertama dipimpin oleh Zerubabel. Kemudian rombongan kedua dipimpin oleh Ezra. Mereka dipimpin pulang oleh Tuhan untuk membangun kembali kota Yerusalem yang sudah hancur. Mereka pertama-tama membangun bait suci, bait Allah mereka bangun, adik-adik. Di dalam dua rombongan ini gitu ya, adik-adik. Nah, kita pada saat ini akan berkenalan dengan salah satu tokoh lagi. Tokoh ini bukan tokoh yang biasa-biasa aja, adik-adik. Mungkin kita nggak terlalu sering mendengarnya gitu ya, karena kelihatannya nggak terlalu penting perannya. Tetapi ketika Lause membaca dan mempelajari, kita boleh belajar banyak hal dari tokoh ini. Siapa dia, adik-adik? Dia adalah Nehemia. Ya, Nehemia adalah satu orang bangsa Israel yang juga dibuang. Dia dibuang pada zaman itu ke negeri Persia. Pada zaman itu negeri Persia itu dipimpin oleh seorang raja yang namanya Raja Artasasta. Ya, Raja Artasasta. Dan mereka mereka tinggal di puri yang namanya Puri Susan, adik-adik. Nah, puri ini puri yang sangat indah sekali ya. Purinya bagus sekali karena raja tinggal di situ. Dan Nehemia ini dia menjadi seorang juru minum raja. Apa ya juru minum raja ini? Apakah kerjaannya hanya cuma nyediain makan minuman-minuman doang untuk raja? Itu mah gampang. Apa bedanya kayak waitress di restoran-restoran? Tidak, adik-adik. Nehemia ini dia punya gelar juru minum raja. Juru minum raja pada zaman itu berarti adalah orang kepercayaan dari raja. Kenapa dia menjadi orang kepercayaan? Karena tidak boleh sembarang orang itu memberikan atau menyajikan minuman kepada raja, adik-adik. Menjadi seorang juru minum raja berarti dia menjadi satu orang kepercayaan raja. Mungkin kalau kita kenal sebagai tangan kanan raja atau tangan kiri raja,
Jadi orang yang selalu berada di sekitar raja. Nah, raja begitu mempercayakan hidupnya kepada Nehemia, adik-adik. Karena setiap kali ada minuman yang ingin diminum raja, harus melewati persetujuan dari Nehemia dulu. Gak boleh sembarangan orang untuk kasih minuman ke raja, tidak boleh. Karena pada zaman itu begitu banyak orang yang ingin berbuat jahat kepada raja. Jadi harus lewat Nehemia. Kalau Nehemia bilang oke, ini boleh, baru disajikan kepada raja. Jadi penting sekali loh adik-adik kehidupan atau kedudukan dari Nehemia ini. Mungkin tidak seperti saudara-saudaranya yang lain yang hidup dalam perbudakan. Nehemia hidup dalam kondisi yang enak di istana, di Puri Susan. Ya. Nah, kemudian adik-adik di suatu hari Nehemia kedatangan seorang tamu. Nah, tamu ini namanya Hanani. Hanani ini adalah seorang saudaranya dari Nehemia. Hanani ini sudah pulang ke Yerusalem adik-adik. Dia ikut dalam rombongannya Ezra, rombongan yang kedua ya. Dia pulang ke Yerusalem dan kemudian dia setelah pulang dia kembali lagi untuk khusus menemui Nehemia yang ada di Puri Susan. Waduh, Nehemia senang sekali menerima Hanani ini adik-adik. Kemudian Nehemia gak sabar. Dia tanya kepada Hanani, Hanani, bagaimana kabar orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel, saudara-saudara kita yang ada di Yerusalem? Nehemia kan senang ya adik-adik mendengar ada orang-orang yang udah bisa pulang lagi ke kampung halamannya gitu. Tapi ternyata berita yang disampaikan oleh Hanani bukan berita yang baik adik-adik. Hanani bilang kepada Nehemia, sungguh kehidupan saudara-saudara kita ini dalam kehidupan yang sedih dan susah. Nehemia kaget. Hah? Bagaimana mungkin? Mereka kan sudah kembali ke Yerusalem. Kenapa kehidupan mereka susah? Hanani kemudian bercerita, ternyata orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem itu, mereka banyak yang tidak suka dengan pembangunan kembali kota Yerusalem adik-adik. Bahkan yang dilakukan oleh orang-orang itu, mereka menghancurkan tembok yang ada di sekeliling kota Yerusalem. Mereka hancurkan, bahkan mereka bakar. Nah adik-adik, mungkin kita kalau yang hidup di zaman modern, kita nggak terlalu ngerti ya. Kenapa sih kalau satu kota itu harus ada bentengnya atau harus ada temboknya? Mungkin adik-adik di sini udah ada yang pernah pergi ke Cina ya, udah ketemu ke tembok besar gitu ya, tembok Cina. Atau mungkin adik-adik ada yang pernah pergi ke luar negeri kemana, mereka kemudian kita menemukan ada satu kota yang ada tembok-temboknya. Nah gunanya untuk apa adik-adik? Gunanya adalah untuk sebagai benteng pertahanan mereka adik-adik. Karena pada zaman itu orang-orang masih banyak banget yang suka berperang. Mereka menyerang ini, mereka menyerang itu gitu ya. Kalian bayangkan tanpa adanya tembok Yerusalem, maka kehidupan mereka sangat terancam adik-adik. Mereka dengan mudah dapat diserang dari berbagai penjuru, dari utara, dari selatan, dari timur, dan dari barat. Jadi mereka tidak ada pertahanan. Sehingga orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, mereka menjadi sangat ketakutan. Hidup mereka nggak lagi damai sejahtera, mereka takut adik-adik. Dan kemudian Hanani ini menyampaikan kepada Nehemia. Adik-adik, kita lihat apa yang dilakukan oleh Nehemia. Mendengar berita yang disampaikan oleh Hanani, Nehemia bukan cuek adik-adik. Nehemia yang hidupnya sudah senang, sudah bahagia, kedudukannya paling tinggi, bahkan dikatakan kedudukan dia menjadi seorang juru minum itu lebih penting daripada seorang kepala prajurit adik-adik, daripada seorang panglima perang. Jadi dia kedudukannya sudah sangat tinggi. Dia bisa saja tidak peduli, dia bisa saja acuh tidak acuh kepada saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Tetapi tidak adik-adik. Ya, di sini Nehemia ketika mendengar berita dari Hanani, dia berduka. Dia berduka adik-adik. Dia kemudian menangis di hadapan Tuhan. Dia berdoa dan dia berpuasa kepada Tuhan.
Di sini kita lihat apa yang Nehemia doakan kepada Tuhan. Kalau Nehemia tidak punya hubungan yang intim sama Tuhan, kalau Nehemia tidak dari kecilnya diajari oleh mama papanya mengenal siapa Allahnya, Nehemia nggak mungkin akan berdoa seperti ini, adik-adik. Nehemia dia kenal siapa Allahnya. Dia kenal siapa Allah ayah dan ibunya. Dia kenal siapa Allah kakeknya. Dia kenal siapa Allah nenek moyangnya. Dia kenal karena ibu dan bapaknya mengajarkan kepada dia. Sehingga meskipun Nehemia sudah dibuang di dalam ke negara Media Persia, dia dibuang, dia tetap ingat siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Kemudian Nehemia berdoa. Dia berdoa, adik-adik, bukan asal ucap, tapi dia berdoa seperti apa yang dikatakan Musa kepada orang Israel. Dia berkata kayak gini, Tuhan, kami tahu, Engkau tahu bahwa orang Israel ini orang yang suka berubah setia sama Tuhan. Sehingga Tuhan hukum mereka, Tuhan serahkan mereka ke negara-negara yang lain. Tetapi Tuhan, Engkau juga sudah berfirman, katanya gitu. Kalau mereka berubah setia, mereka menjadi setia lagi sama Tuhan, maka Tuhan akan kumpulkan mereka dari berbagai penjuru dunia. Tuhan akan kumpulkan kembali mereka di Yerusalem. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu ini berdoa, Nehemia berdoa, ampunilah kami, ampuni bangsa kami, ampuni kami yang suka tidak setia sama Tuhan. Karena itu Tuhan, tapi kami mau mohon Tuhan tolong supaya Tuhan pimpin kami semua bisa kembali lagi ke Yerusalem. Kami bisa kembali lagi beribadah sama Tuhan. Adik-adik, kalau Nehemia nggak kenal Tuhan, kalau Nehemia nggak kenal siapa Allahnya, Nehemia nggak akan berani berdoa seperti itu. Ya adik-adik ya. Tapi karena Nehemia dia kenal siapa Tuhannya, dia baca tuh adik-adik kitab yang Musa tulis di dalam Ulangan, di dalam Imamat. Dia baca adik-adik seperti kita baca firman Tuhan sekarang. Sehingga dia tahu siapa Tuhannya. Dan dia mau berdoa buat orang-orang lain, buat saudara-saudaranya. Meskipun hidup dia sudah senang. Di sini kita mau belajar ya adik-adik ya. Kita mau belajar dengan pengenalan kita sama Tuhan dengan baik. Kita akan menjadi lebih peduli sama orang lain. Kita peduli sama orang-orang yang mungkin hidupnya nggak sebaik kita, tapi kita mau peduli sama mereka. Di tengah-tengah masa pandemi ini masih begitu banyak orang-orang yang kesulitan adik-adik. Adik-adik masih bisa bersekolah, tapi masih banyak juga orang-orang yang nggak bisa bersekolah. Mereka yang tinggalnya jauh, mereka nggak punya fasilitas internet, mereka nggak bisa bersekolah seperti adik-adik. Adakah kita peduli sama mereka? Adakah kita mau berdoa sama mereka? Dan ketika kita berdoa karena kita punya pengenalan yang benar sama Tuhan. Karena kita baca Alkitabnya setiap hari. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ketika Nehemia mendengar itu, dia berdoa. Nehemia berdoa nggak cuma sehari, nggak cuma 2 hari, nggak cuma 3 hari, nggak cuma 4 hari adik-adik. Nehemia berdoa selama 4 bulan. 4 bulan dia berdoa sama Tuhan. Dia terus-menerus menangis di hadapan Tuhan. Minta Tuhan kasihani bangsa Israel ini. Minta Tuhan tolong bangsa Israel ini supaya mereka nggak hidupnya terus dalam kesusahan adik-adik. Sehingga pada satu hari setelah lewat 4 bulan, pada masa yang ditentukan oleh Tuhan ya, ketika itu Nehemia melakukan tugasnya menjadi seorang juru minum. Jadi dia menemui Raja Artasasta untuk menyajikan minumannya. Adik-adik, tidak disengaja oleh Nehemia itu menyajikan minuman kepada Raja dalam muka yang suram. Adik-adik tahu nggak suram? Muka yang sedih. Dia nggak sadar adik-adik. Dia nggak sadar karena dia tahu bahwa orang kalau menghadap raja itu harus sukacita. Nggak boleh orang yang lagi marah-marah, lagi sedih gitu hadap raja tuh nggak boleh. Bisa-bisa dihukum, dipenggal. Nehemia karena dia punya beban kepada saudara-saudaranya, karena itu
mukanya nggak bisa bohong adik-adik. Ketika dia menyerahkan minuman itu, Raja Artasasta lihat. Kemudian dia tanya, Nehemia, mengapa mukamu suram? Padahal aku tahu kamu lagi tidak sakit. Wah, Nehemia kemudian dia kaget. Dan dia merasa ini mungkin saatnya adik-adik untuk dia bisa bicara kepada Raja Artasasta mengenai apa yang ada di dalam hati dia, apa yang menjadi beban dia. Kemudian Nehemia ini berkata kepada Raja Artasasta, Raja Artasasta, apakah engkau tidak sedih kalau engkau mendengar kalau kampung halamanmu, negerimu itu dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang porak-poranda, tembok yang sedang dibangun itu dihancurkan, dibakar, saudara-saudara saya dalam keadaan yang terancam. Dia menyampaikan itu kepada Raja Artasasta. Dan luar biasanya adik-adik, Tuhan juga bekerja melalui Raja Artasasta. Tuhan melunakkan hati Raja Artasasta, dan kemudian Raja Artasasta ini mengizinkan Nehemia untuk kembali pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok kota Yerusalem. Sesuatu yang tidak ada dalam pikiran Nehemia gitu adik-adik. Ya, karena dia tahu dia punya tugas yang penting di dalam Puri Susan ini, di dalam kerajaan ini. Tapi Raja Artasasta bilang, silakan, engkau boleh pulang. Engkau boleh pulang, tapi jangan lupa untuk kembali lagi kemari. Ya, ini kita lihat adik-adik bahwa Nehemia itu menjadi seorang yang baik. Kalau dia tidak baik, dia tidak akan dipakai oleh Raja. Raja nggak akan suruh dia balik lagi, tapi Raja suruh dia balik lagi. Dan kemudian Nehemia kemudian bilang gini, Raja, kalau begitu apakah boleh sekalian Raja menuliskan surat perintah supaya ketika saya melewati daerah-daerah sampai menuju ke kota Yerusalem, saya kan harus melewati daerah-daerah tuh, dan saya harus bertemu dengan gubernur-gubernurnya ya, dengan pemimpin-pemimpin daerah itu. Tolong Raja tuliskan surat supaya saya tidak menemui kesulitan apa-apa, supaya saya diizinkan untuk lewat dan kemudian sampai dengan selamat di Yerusalem. Oh boleh, kata Raja Artasasta, boleh, saya akan menuliskan itu. Kemudian Nehemia bilang lagi, Raja, sekalian kalau boleh aku juga diberikan izin untuk meminta kepada Asaf, ya. Kepada Asaf itu dia kepala taman raja, supaya Asaf ini juga mengizinkan aku untuk mendapatkan kayu-kayu untuk membangun tembok-tembok itu nanti. Raja pun mengizinkan. Wah adik-adik, ketika Tuhan sudah buka jalan, ketika kita berdoa sama Tuhan dan Tuhan bukakan jalan, maka segala masalah itu kelihatannya nggak ada lagi adik-adik. Akhirnya Nehemia dia dengan beberapa orang dengan dia Raja Artasasta kemudian juga menyuruh rombongan untuk menjaga Nehemia supaya Nehemia itu bisa sampai dengan selamat di kota Yerusalem. Mereka pergi membawa surat juga ya, surat perintah dari raja supaya mereka nggak mengganggu perjalanan Nehemia. Akhirnya adik-adik dalam perjalanan yang jauh sekali adik-adik, kalau diperkirakan itu perjalanan dari Puri Susan sampai ke kota Yerusalem itu sekitar 5 bulan adik-adik. Adik-adik bayangkan 5 bulan perjalanannya. Dia melewati daerah-daerah sebelum sampai ke Yerusalem. Tapi karena ada surat dari raja, semua penguasa-penguasa itu tidak ada yang berani untuk mengganggu Nehemia dan rombongannya. Sehingga akhirnya sampailah Nehemia ini di kota Yerusalem. Nah adik-adik coba lihat ya, kota Yerusalem itu seperti apa sih? Nah ini adik-adik lihat ya. Adik-adik lihat di sekelilingnya ini itu padang gurun adik-adik ya. Jadi adik-adik lihat kalau misalnya tidak ada tembok, bagaimana ini serangan itu bisa begitu gampang masuk, dan orang Yerusalem itu, orang Israel itu nggak punya pertahanan dan mereka akan mati konyol ketika mereka diserang gitu ya. Jadi adik-adik bisa lihat bagaimana keadaan di kota Yerusalem pada waktu itu. Nah,
Ketika Nehemia akhirnya sampai di kota Yerusalem, Nehemia karena setelah perjalanan yang jauh, Nehemia beristirahat selama 3 hari. Dia tidak melakukan apa-apa, dia beristirahat di sana. Nah, setelah lewat 3 hari, pada malam hari Nehemia bersama dengan beberapa orang yang dia pilih, yang adalah seorang pemimpin dari orang-orang Israel pada waktu itu ya. Mereka pergi untuk melihat ke gerbang-gerbang kota. Nah, tadi di foto yang tadi adik-adik bisa lihat bahwa kota Yerusalem itu punya gerbang-gerbang, banyak gerbangnya. Disebutnya banyak sekali. Ada yang disebut gerbang indah, tetapi juga ada yang disebut gerbang sampah. Kemudian ya banyak sekali gerbangnya ya. Dan kemudian Nehemia dia pergi ke gerbang itu satu persatu, dia lihat. Dia mau melihat seberapa besar kerusakan yang terjadi di gerbang kota ini. Dia melihat-lihat, dia menghitung-hitung, dia berpikir-pikir, dia merancang-rancang apa yang bisa dilakukan untuk membangun tembok Yerusalem ini. Dan setelah itu dia kumpulkan beberapa orang dan dia mengatakan kepada orang-orang ini, dia bilang, kita melihat sekarang betapa kerusakan dari gerbang kota Yerusalem ini. Dan apakah kita tidak punya hati untuk membangun kembali gerbang atau tembok kota Yerusalem ini? Kemudian bukan hanya itu adik-adik. Nehemia dia menceritakan bagaimana Tuhan memimpin Nehemia, memberikan kerinduan kepada Nehemia. Meskipun dia dalam kondisi yang enak, tapi Tuhan berikan beban kepada dia untuk kembali pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok kota Yerusalem. Dan dia juga bersaksi bagaimana Allah memimpin Nehemia, membukakan hati Raja Artasasta, membukakan hati daripada penguasa-penguasa daerah, membukakan hati dari Asaf, menyediakan bahan baku apa yang diperlukan untuk pembangunan tembok kota Yerusalem ini. Dia menyaksikan tentang Allah. Dia menyaksikan bagaimana Allah mendengarkan doa dia. Dia menyaksikan bagaimana Allah memimpin rencananya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana Nehemia dia berani bersaksi di tengah-tengah keadaan. Kita tahu ya tadi adik-adik ya, bahwa orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem itu gak senang ketika kota Yerusalem dibangun kembali. Apalagi temboknya dibangun. Orang-orang ini sangat tidak senang. Tapi kesaksian hidup Nehemia, dia karena cintanya sama Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan sudah pilih dia, Tuhan sudah panggil dia untuk bangun tembok kota Yerusalem. Karena itu dia dengan tekun, dengan setia, dia taat akan panggilan Tuhan. Dan dia berani bersaksi adik-adik. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang mendengar kesaksiannya, dia dikuatkan, mereka dikuatkan. Mereka kembali diingatkan bahwa mereka punya Allah yang luar biasa. Allah yang begitu besar, Allah yang mengasihi mereka, Allah yang mencintai mereka. Sehingga kemudian akhirnya orang-orang Nehemia beserta dengan orang-orang ini, mereka bersama-sama membangun kembali tembok kota Yerusalem. Dan tahu gak adik-adik, betapa luar biasanya ketika hal itu dikerjakan bersama-sama. Tembok kota Yerusalem yang kurang lebih luasnya itu sekitar 4 km ya adik-adik ya, itu bisa dibangun di dalam waktu 52 hari. Hanya 52 hari adik-adik, tembok kota Yerusalem ini bisa dibangun. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena pimpinan Tuhan. Dimulai dari doa satu orang. Kemudian dari doa yang sangat tekun ini, dia mengajak orang-orang yang di sekitarnya juga bersama-sama. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan memimpin hidup dia. Kemudian mengajak mereka untuk bersama-sama juga berdoa bersehati. Dan kemudian mereka bisa melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tembok Yerusalem boleh dibangun kembali. Adik-adik, hari ini untuk menutup cerita Lause juga mau mengajak kalian untuk menyaksikan satu hal yang luar biasa. Apa yang terjadi ketika orang-orang percaya
ketika orang-orang Kristen, ketika anak-anak Tuhan itu hidup bersama, berdoa bersama di dalam tangan Tuhan. Adik-adik, hidup kita atau hidup orang-orang Kristen seperti permen yang berwarna-warni ini gitu ya, seperti coklat yang berwarna-warni ini. Kita sebagai orang Kristen mungkin banyak sekali, terdiri dari berbagai macam orang ya. Mungkin ada yang bermata biru seperti ini, kemudian juga ada yang berkulit kuning gitu ya adik-adik ya, bermacam-macam sekali gitu. Tetapi kita lihat apa yang menjadi kekuatan dari orang-orang percaya ini, dari orang-orang Kristen. Ketika orang-orang Kristen mereka berdoa, mereka bersehati di dalam Tuhan, kita lihat adik-adik apa yang terjadi. Ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang bersehati berdoa kepada Tuhan. Kita lihat adik-adik, ternyata ketika orang Kristen, ketika orang-orang percaya, mereka bersehati di dalam Tuhan, mereka berdoa di dalam Tuhan, mereka membentuk satu gambaran, satu pola yang begitu indah. Dan orang melihatnya menjadi, wah luar biasa, begitu baiknya. Begitu juga dengan kita sebagai orang-orang percaya di depan Tuhan. Ketika orang-orang Kristen, ketika kita sebagai orang-orang percaya, kita boleh berdoa, bersehati buat negara ini, buat bangsa ini, buat orang-orang di sekitar kita, maka orang-orang akan melihat sesuatu yang indah. Mereka akan menyaksikan satu keindahan. Keindahan bukan diri kita, tetapi keindahan dari Kristus, dari Allah yang kita pancarkan melalui hidup kita. Dan mari setiap kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kita berdoa adik-adik, kita lipat tangan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari Nehemia, seseorang yang begitu cinta Tuhan, seseorang yang dekat kepada Tuhan, seseorang yang rindu berkomunikasi terus dengan Tuhan. Bahkan dia boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan dia. Hari ini kami mau belajar dari Nehemia, dan ajarkan kami dan tolong kami untuk kami bisa menjadi Nehemia kecil Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami boleh terus berdoa, kami boleh terus berpikir bukan hanya untuk diri kami, tetapi buat juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kami. Tuhan, kiranya boleh memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause sudah selesai bercerita. Untuk judul ceritanya dan juga untuk bahan cerita dan ayat hafalannya akan Lause berikan di slide berikut ini. Sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, setelah dengar firman Tuhan, sekarang kita mengucap syukur lagi ya, dengan mengembalikan berkat apa yang sudah Tuhan kasih berkat pada kita ya. Jangan bilang sedikit, tapi sebagian harusnya. Jadi memang berkat yang Tuhan kasih itu memang sebagian itu milik Tuhan. Jadi biarlah kita kembalikan apa yang sudah punya milik Tuhan. Minta mama papa transferin buat persembahan kalian ya. Kan biasanya kalian bawa nih uang ke gereja kan ya, kalau ke gereja. Nah sekarang juga sama, setiap minggu biarlah mama papa transferin ke gereja, rekening gereja yang tertera. Oke, kita nyanyi Aku Bawa Aku Berikan. Aku bawa aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa aku berikan persembahanku
Semangat ya Lause. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, kami bawa, kami berikan persembahan kami. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan, baik sedikit maupun banyak, semua berkat daripada-Mu saja. Biarlah kami boleh mengembalikan apa yang sudah menjadi hak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah dengar firman Tuhan, kita udah persembahan. Nah biarlah kita mau juga semakin diingatkan apa firman Tuhan yang hari ini sudah dibawakan ya sama Lause Shirley. Nah kita mau diingat tetap berdoa dan juga mau bersaksi bagi Tuhan. Kita mau nyanyi ya, diingatkan setiap hari untuk menjadi anak Tuhan yang baik itu, yang dekat sama Tuhan gimana? Ya dengan baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Yo kita nyanyikan ini ya. Ayo Lause Dedi. Ayo adik-adik, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Read the Bible. Read the Bible. Pray every day. Pray every day. Pray every day. Read the Bible. Pray every day. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read the Bible. Pray every day. And you grow, grow, grow. Nah, kalau nggak read the Bible gimana? Yuk kita nyanyi. Don't read the Bible, forget to pray. Forget to pray, forget to pray. Don't read the Bible, forget to pray. And you sing, sing, sing. And you sing, sing, sing. And you sing, sing, sing. Don't read the Bible, forget to pray. And you sing, sing. Jadi kita harus gimana tetap? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pasti mau tumbuh semua dong ya, baik tumbuh secara jasmani dan tentunya secara rohani. Kalau yang orangnya tumbuhnya gede tapi ternyata maksudnya rohaninya nggak dewasa-dewasa, wah ya udah. Jadi selamanya kayak anak kecil aja deh gitu ya. Ya, jadi kita baca kitab suci, doa setiap hari. Baik adik-adik, yuk kita mau berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Ya, kita sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dan anugerah-Mu untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah Engkau mau menerima ibadah kami dan segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau saja dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan aktivitas kami selanjutnya, baik dalam keluarga kami dan juga sekolah kami maupun kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami selalu diingatkan untuk memprioritaskan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapa, terima kasih. Oke adik-adik, senang bersama dengan kalian semua pada hari ini di ibadah kami sekolah minggu ini ya Tuhan adik-adik. Sampai belibet loh saya kan, saking senangnya juga. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Dah.